anak muda yang fresh begini ini, mau kemudian pikirannya, tenaganya, ya kan, jejaringnya, knowledge-nya, semuanya itu fresh. Tentunya kemudian anak muda ini ketika sudah selesai sekolah harus difasilitasi. Nah, ini pemerintah Jawa Timur berusaha sering mungkin untuk hadir membersamai anak-anak muda. Anak muda ini punya segalanya. Betul. Orang tua punya sejarah, anak muda punya masa depan. Hari gini rek nyambut gawe opo iki? Pengeluaran akeh, duit gak duit. Yo. Nggih, Pak. Pak. Loh, Mas ah? Jane sampean iki nyaput. Lah iya, hari gini loh, Mas. Pengeluaran akeh tuku skincare, belanja nang mall. Tapi kok aku gak duit penggawean iki opo iki? Mumpung cek enom kudu gerak. Gerak ya, Mas yo. Itu nyawang aku kok. Iya. Kan ya. Pokoknya gerak, usaha, ya kan. Opo ae lakonono. Sembarang ya, Mas. Sembayang pokoknya. Berarti nom-noman gak oleh izin. Gak oleh izin. Sing penting produktif, halal, gaspol. Iki Mas Abdullah Mudi MH ta, Komisi A DPRD Jatim. Cocok. Waduh, apa kabar Mas? Ya ampun, satu kehormatan loh iso ketemu anggota DPR. Biasa we aku biasa blusukan lho, Bos, ya kan ya. Mas Mudi apa kabar? Alhamdulillah. Baik Sehat ya. Sehat. Dulur-dulur, sehat semuanya? Luar biasa. Muga-muga kabeh sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sing saiki lorong gerges-gerges, sehat kabeh. Amin. Sing diutang lunas. Nah, itu yang mau saya tanyakan itu kenapa nggak didoain yang punya utang? Iki ya dongakno, go lunas kabeh. Amin. Sing diutangi ya lali. Tapi zaman sekarang kan banyak pinjol, Mas. Jadi semoga pinjolnya lupa ya. Yang belum dapat kerjaan didoain juga. Amin. Semoga didoakan dan difasilitasi. Amin. Cocok ya? Cocok loh. Tapi Mas Mudi ngomong-ngomong soal anak muda ini ya. Kita kalau podcast di sini Mas Mudi itu bilingual, bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Uji. Iya, jadi sembarang. Saya pikir ono Inggris ngono ya. Bilingual kita di sini. Mas Mudi, jadi nanti kita bakalan ngobrolin anak-anak muda nih, potensi anak muda yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur ya? Jawa Timur iya, Surabaya iya, kota-kota besar, kabupaten kita obrolin semuanya. Pokoknya kita hari ini bergibah positif Mas Mudi. Siap. Tapi sebelum saya masuk ke topik obrolan kita, saya mau tanya, Mas Mudi ini kegiatannya apa lo sehari-hari? Jadi gini loh Mas Mudi, kan ada beberapa orang yang bahkan masyarakat awam itu yang nggak tahu tugasnya Komisi A DPRD iki lha apa sih? Nang kantor apa belusukan? Iya. Monggo. Matur suwun. Aku nyeluke sapa iki? Mbak apa ning apa? Pevita Pierce juga. Neng boleh Mbak, boleh sementing ojo. Gini Mbak. Ya tugasnya yo. Semua anggota dewan. Iya namanya juga anggota dewan. Betul. Sing nom, sing setengah nom, sing rada sepuh, senior lah ya. Sing wis sering ulang tahun ya. Iya, sering ulang tahun. Prinsipnya selalu menyapa dapilnya. Di wilayah pemilihannya. Kayak saya ini di Nganjuk Madiun. Oh, baik. Nganjuk Kota dan Kabupaten Madiun. Nganjuk ada kota. 3, ya kan? Ada 3 kabupaten kota. Apa yang kemudian menjadi aktivitas? Seolah-olah iya suwibo bendina ya kan. Iku pakaiane rapi terus. Reo bendina. Wong aku biasa sarungan mari kaosan blusuk-blusuk ya kan. Tapi kalau blusuk-blusuk ke kabupaten kota nggih. Setiap minggu santai mawon. Santai. Oh, pakai training kaosan jadi ya kayak rakyat, acara. Kayak rakyat jelata gitu ya. Iya wis koyoke yang bakul sayur ngono iku lah. Ya kan ya. Intine ya seminggu mesti ada 3 hari yang kemudian harus dapil menyapa. Di situ ada yang namanya kunjungan dewan, kunjungan dapil, ada yang kemudian acara dari Sinergitas Solo Semiran, ya kayak sosialisasi, lokakarya, kemudian ada seminar-seminar, dan di situ kemudian banyak sekali yang kemudian kita libatkan adalah anak muda.
Nganjuk dan Madiun khususnya ya. Nganjuk dan Madiun ini berarti anak muda itu di range usia Gen Z sampai milenial sampai Gen Z. Kalau undang-undang kepemudaan itu kan siapa anak muda itu? Anak muda itu mereka yang berusia 14 sampai 30 tahun. 14 sampai 30 tahun. Ya. Berarti masih saya, muda. Saya berarti minimal spiritnya, ya kan ya. Baru saya mau bilang, saya baru berulang tahun lebih banyak lagi. Undang-undang kepemudaan. Tapi kalau kita ikut dunia sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun. Ya. Semangatnya masih muda ya. Itu tergolong anak muda. Dan hari ini Indonesia itu anak muda yang kemudian usianya 15 ke 30-an tahun. Oh, wakil Mbak. Oh, banyak sekali memang. Hampir 40% penduduk kita ini, khususnya di Jawa Timur, 40%-nya anak muda. Di range usia 15 sampai 30 tahun ke bawah, 15 ke atas. 15 ke atas, 30 tahun ke bawah. Cocok. Baik. Nah, itu survei dari BPS, Badan Pusat Statistik, dan data-data yang kemudian sangat valid dari lembaga pemerintah. Lah, anak-anak muda ini nyapot. Lah, kuwi ta. Lah iya betul. Tugasnya ini selain ya sekolah selain sekolah ya, selain sekolah, selain belajar itu mereka ngapain? Kadang mereka anak muda ini potensinya luar biasa, Mbak. Di potensi yang luar biasa ini mereka kemudian tidak bisa lepas dengan namanya digital native. Yes, betul. Gadget, gawai, handphone itu nggak bisa lepas dari tangannya. Lepas dari tangan, mau kemanapun ya. Ini jenengan ya posisinya. Temenan ngopi, kemudian saya bongkar muat itu, iya. Saya bongkar muat itu tetap scroll sosmed. Betul. Ya kan. Informasi itu A1 dari manapun, tidak hanya dari jenengan pun di asline. Saya Surabaya nyel. Surabaya nyel, tidak hanya Surabaya. Jenengan itu setiap detik itu bisa akses informasi dari Jember, betul. Lumajang, dari Aceh sampai Papua, bahkan Miangas sampai kemudian bagaimana perkembangan hari ini di Timur Tengah. Tentunya kemudian anak muda ini ketika sudah selesai sekolah harus difasilitasi. Nah, ini pemerintah Jawa Timur berusaha sesering mungkin untuk hadir membersamai anak-anak muda supaya tidak salah jalan. Satu, tidak salah jalan, kemudian spirit dan pemikiran produktivitasnya bisa dikembangkan. Kenapa begitu? Anak muda yang fresh begini ini mau kemudian pikirannya, tenaganya, ya kan, jejaringnya, knowledge-nya, semuanya itu fresh, ya kan. Bahkan kemudian yang usianya agak senior, yang ulang tahunnya lebih banyak, ya kan ya. Kadang kalah, ya kan. Ini yang kemudian pemerintah Jawa Timur mulai kemudian hadir. Saya di Komisi A di bidang pemerintahan, meskipun kemudian bidangnya adalah pemerintahan, selalu mendorong kepada teman-teman dewan yang lainnya untuk diusulkan kepada Bu Gubernur dan Wakil Gubernur agar anak muda di Jawa Timur ini diwadahi. Bayangkan kalau kemudian di Jawa Timur dari 35 sampai 40 juta penduduk, anak mudanya di range 40%, ada sekitar 10-an juta anak muda lebih. 10 juta dari 10 40%. Juta, ya kan? Betul sekali. Betul nggak? Betul. Terus Mas Madi, jadi Mudi. Mas Mudi, dari range anak muda yang 40% di Jawa Timur tadi, apa yang bikin Mas Mudi yakin bahwa anak muda yang fresh ini bisa membangun Jawa Timur? Nah, gini. Saya ulangi lagi. Anak muda ini punya segalanya. Betul. Orang tua punya sejarah, anak muda punya masa depan. Cocok ya? Cocok. Nah, anak muda ini selalu belajar sesuatu yang baru. Rasa ingin tahunya besar ya. Yang kedua, spiritnya kuat. Betul, semangat sekali. Keingintahuannya juga kuat. Ditambah dengan kemudian ada dukungan support dari orang tuanya, ya kan? Yang belum mereka punya adalah kesempatan untuk sukses itu. Makanya kemudian kami di Provinsi Jawa Timur itu bagaimana kemudian anak ini kita yakin anak muda ini punya kemauan, punya pengetahuan, dan dia kemudian terwadahi. Yang basicnya adalah IT seumpama, dia bekerja menghasilkan uang dari kerjanya di bidang yang sama. Anak muda yang basically pengusaha, wirausaha, mereka kemudian mengembangkan bisnisnya, startupnya
di sektor itu. Betul, sehingga bisa jualan ke luar negeri. Cocok. Ya, Lah begini, saya mau cerita nih. Iya, oke. Ngajak Madiun ini. Oh, dari tadi belum cerita. Iya ini, masih prolog. Ini baru masuk ke inti cerita. Iya. Gimana? Ini di Madiun apa Nganjuk nih? Sama-sama. Sama-sama. Saya contohkan satu ya. Pernah dengar yang namanya makanan rambut nenek? Pernah dong. Itu Surabaya apa Surabaya? Rambut nenek. Yang warna pink itu Arobanat. kan. Aromanis ya? Enggak dong, aromanis beda lagi. Aromanis itu yang kayak kapas. Ya. Kalau itu rambut nenek memang. Seluruh. Betul. Ya, di alun-alun kota Surabaya lek ana wong dodolan. Berapa harganya? Sekarang maybe 5 sampai 10.000. 5 sampai 10. Itu kalau jatuh ke tangan anak muda. Harganya bisa naik. Betul. Orang mungkin konvensional ya menjual produk rambut nenek dijumput, ngapunten ya, sopan nggak jumput? Iya bener dijumput. Oh iya. Dicawuk. Dicawuk. Bahasa Surabaya ngawuk ya. Nyawuk, dicawuk. Wadai kertas. Iya kertas betul. Atau plastik, seret monggo yuk. 10.000, 5.000, 10.000. Anggap 10.000. Iya 10.000. Tapi kalau kemudian jatuh kepada anak muda, di packaging, kemas, ya kan ya? Dikasih brand. Dijual di e-commerce. Yes. Jadi 25.000. Of course. Nah, ini apa? Anak muda punya itu. Ya kan? Di saya di Nganjuk Madiun. Orang tahu di Nganjuk itu posisinya ada Brambang terbesar salah satunya. Produksi bawang merah terbesar. Oh, iya. Salah satu komoditi bawang-bawangan yang besar di Indonesia, salah satunya Nganjuk. Nganjuk ya. Kalau saya taunya Madiun itu Brem ya. Kita Nganjuk dulu ya. Iya, Nganjuk dulu. Kalau orang lihat Brambang dirajang, pakai digoreng, dibungkus aja, mungkin harganya 15-20.000. Tapi kalau kemudian sudah di packaging, kemudian dikasih nama yang bagus, di branding, ya mungkin ya bawang wangi renyah dan itu ya ada promosi. Tergantung personal brandingnya. Cocok ya kan ya. Maka kemudian akan naik. Saya pernah value-nya naik, ya kan ya. Betul. Meskipun rasanya sebenarnya hampir sama dengan yang lokal. Bisa jadi yang lokal. Yang tidak terbranding maksudnya. Iya, bisa jadi yang lokal sebenarnya lebih enak. Betul. Karena mungkin dari cara pengemasan, masaknya, produksinya menggunakan cara-cara konvensional. Biasanya lebih enak. Nah, tetapi hari ini anak muda itu menawarkan kemampuan untuk itu. Maka kemudian Jawa Timur harus hadir. Kita terus selalu mendorong, ayo pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi support system itu. Makanya kemudian kayak kami di anggota dewan itu sering mengadakan seminar, pelatihan, workshop ya, atau sejenisnya yang kemudian narasumbernya betul kompeten. Oh, memang kompeten di bidangnya. Ya, kemudian anak muda khusus. Ini siapa? Yang peserta workshopnya anak muda. Anak muda. Narasumbernya ya bisa anak muda, bisa kemudian lebih senior. Kalau itu tadi di mana namanya di Nganjuk. Ya. Ada lagi di Madiun. Di Madiun itu kemudian ada anak muda salah satunya. Mungkin di situ ada bluder ya. Ada Brem ya. Kapan-kapan ke Madiun saya dikontak, tak kasih oleh-oleh bluder. Pick-up ya ini ya bluder. Boleh, tak tempelkan di pick-upnya. Iya Mas, tapi kan kalau ngomongin soal bluder sama Brem ya, bluder sama Brem itu kan kemunculannya itu lebih dulu Brem. Betul. Ya, karena Brem itu lebih dulu khas Madiun sejak saya STK. Saya TK. Brem itu pasti Madiun. Brem Madiun. Iya, Brem pasti Madiun. Madiun. Babat. Saya orang Babat. Mama saya. Mama saya orang Babat. Okay. Nah, bluder ini kan di kemunculan barunya ini, apakah yang mencetuskan bluder oleh asli Madiun ini juga milenial? Ya. Tentunya bluder yang di Madiun itu menjadi produksi generasi ke generasi. Betul. Tetapi sentuhannya adalah sentuhan anak muda. Bagaimana kemudian di Madiun jangan satu saja, tapi ternyata banyak bluder. Oh, bukan cuman nggak boleh nyebut merek ya. Bukan cuma si. Saya promosikan ada namanya bluder Cokro. Iya. Ada namanya bluder. Apa namanya bluder? Majito. Oh, saya taunya Cokro. Ada karena pelopornya mungkin ya. Iya, betul. Ada yang namanya bluder gitu kan ya. Di Madiun itu banyak ya kan. Boleh di searching. Berbagai macam bluder ya. Berbagai macam bluder, tapi kemudian
kenapa kemudian salah satu bluder ini menjadi yang lebih top ya? Ya, mencuat satu sangat memang perkembangan zaman ini dia adaptif sekali. Anak-anak muda sekarang itu kan nggak mau ke Madiun sana. Iya, betul. Mau beli-beli itu ya. Iya, dulu ngapain? mungkin Brem Mbak sama harus saya. Harus ke Madiun. Oh, ini oleh-oleh. Pokoknya kalau dari Madiun pasti bawa brem. Betul. Ya kan, sama bumbu pecel. Betul. Nah, kalau sekarang tidak. Order. Nggak usah Pak, di TP ada. Betul. Iya, betul ya? Iya. Betul. Di TP ada, mungkin Mas. harganya lebih ini ya. Iya dong. Lebih mahal lah. Betul. Ini yang kemudian digital native dari anak-anak muda itu dikembangkan oleh banyak ini. Ada namanya, saya harus promosi di Madiun ada yang selain pecel ya. Apa tuh? Pecel Yo Gembrot, pecel 99. Oh iya, nah, itu ya kan. Bahkan sekarang mungkin karena yang pegang anaknya, sekarang bumbu pecelnya dijual. Ya. Kalau dulu kan enggak ya, dikemas cuma yang pecelnya bagus. aja. Betul, Ya ada kan? brandingnya. Betul lah. Perkembangan zaman itu tidak bisa kita lepaskan. Tapi bagaimana kemudian masyarakat yang lain yang bukan menjadi bagian dari komoditi itu bisa mendapat atau merasakan dampak positifnya. Oh, kemudian dia menjadi pegawainya kah? Betul. Dia menjadi support. Oh, saya jual kacang di sana. Oh, saya jual kakao coklat di sana. Karena di Madiun banyak juga, Mbak. Apa itu? Di samping brem ya. Ya, brem, pecel. Pecel, bluder. Di situ kopi. Kopi. Di wilayah basis Madiun itu ada namanya Kare, Kecamatan Kare, Gemarang. Itu kopi, kakao. Itu ada. Kopi asli Madiun. Kopi Kare. Sudah ekspor. Rasanya sudah bisa disandingkan dengan kopi-kopi merek mahal yang lain. Ya kan? Itu banyak. Grade-nya sudah bagus. Tinggal kemudian bagaimana pemerintah khususnya Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pemerintah daerahnya untuk mengembangkan potensi-potensi lokal itu. Nah, kita dorong terus. Saya sering kemudian bersama Pak Wakil Bupati Madiun, kemudian anggota dewan yang lain, ayo gimana caranya, ya kan? Gimana caranya kemudian ini bisa menjadi satu komoditas, masyarakat yang lain itu menjadi sejahtera. Betul. Untuk selama ini posisinya masyarakat itu menjual produknya mungkin langsung ke tengkulak. Oh iya, betul. Cara lama konvensional. Karena mereka tidak mau gambling bab urusan payu apa enggak. Ya, bahasa Indonesia laku apa tidak. Betul. Tapi bagaimana kemudian sustainability, bagaimana kemudian hal tersebut bisa terus menyambung harkat hidup itu. Nah, kalau kita ngomongin soal sinergi nih Mas, ya, antara pemerintah ya, DPRD khususnya, kemudian UMKM dan anak muda. Tentu saja DPRD punya banyak sekali cara buat mengembangkan anak muda itu supaya menguak potensi dari kota dan desanya masing-masing. Nah, kalau untuk sinergi sama UMKM nih, ada nggak sih UMKM yang rewel? I mean, karena mereka biasa sudah ke tengkulak, mau itu laku atau enggak ya udah dijual ke tengkulak, it's okay. Kadang kan UMKM itu tidak semua sumber daya manusia itu merajuk pada digitalisasi. Misal, Bu, tak jual lo secara digital di e-commerce. Just tip. Ya, just tip misalnya. Atau tak upload di sosial mediaku, tak upload ke toko oren, toko hijau dan segala macam. Mungkin ibu-ibu di sana ngapain Mas? Iya kalau laku, kalau tidak laku. Apa sih yang jadi PR terbesar sinergi sama UMKM sampai sekarang? Memang goalnya adalah di eksekutif, di Bu Gubernur ya, sama Pak Bupati atau Bupati ya kan ya. Tetapi kemudian DPR ini menjadi patron untuk membuat regulasinya, karena aturan awal adalah harus ada regulasinya. Kita bikinkan namanya aturan pengembangan ekosistem kepemudaan dan kewirausahaan di Jawa Timur. Setelah itu kemudian kita masukkan yang namanya menu-menu penunjang. Oh, contohnya, di wilayah-wilayah tertentu ini pengembangan basis kemudaan berbasis perikanan. Oh. Berbasis pertanian. Jadi ada spesialisasinya. Betul, berbasis digital dan teknologi. Oh, baik. Maka kemudian setelah muncul itu, pemerintah provinsi, oh ini ada dong, ternyata ada anggarannya, meskipun tidak banyak, monggo diakses. Lewat mana? Lewat Jawa Timur. Nah, makanya kemudian penting masyarakat Jawa Timur ini, khususnya anak-anak muda ini, searching bagaimana program pemerintah itu. Lah, boleh kemudian tanya-tanya langsung di Japri ke DM Instagram saya. Oh, boleh ya? Boleh.
atau kemudian langsung dimention, ya, langsung dimention kepada Gubernur Jawa Timur. Oke. Dan Dinas UMKM, Koperasi dan UMKM. Di situ banyak di Dinas Koperasi dan UMKM yang kemudian bagaimana fasilitas, mulai barbershop loh, potong-potong cukur rambut, sampai kemudian fasilitasi perkopian dan lain sebagainya. Oh, berarti ya, karena memang sekarang setiap akun pemerintahan apapun itu yang bercentang biru pasti sudah punya admin ya. Jadi berarti ini kita mengimbau kepada anak muda yang nonton kali ini. Siap. Itu nggak apa-apa, maksudnya direspon kah kalau misalnya DM? Karena kan kebanyakan kan kadang kalau DM, opo gak direken ngono kan misalnya. Ini kelemahan kita, tapi menjadi catatan. Betul. Iya kan ya. Kadang kemudian masyarakat, anak-anak muda ini kan keingin tahuan cepet. Betul. Aku DM tahu direken pukul 19.00 umpama. Misal. Lebih dari 19.02 aja. Iya, sudah dianggap selores. Berapa detik ini? Sudah dianggap selores ya, kan? Ya, betul. Bisa saja kan ya? Apa selores sama aku nih? Saya juga harus tidak anti kritik. Dan ini kritikan yang sangat membangun. Betul. Meskipun kemudian pegel juga, pegang HP terus balas ya kan ya. Tapi ini resiko, bukan resiko, ini adalah kewajiban. Teman-teman kita semua yang menjadi hari ini menjadi wakil panjenengan semua untuk kemudian lebih responsif dan sat-sat untuk balas itu. Oh ada silakan, ini syaratnya ini gitu. Cuman begini Mbak. Gimana Mas? Setelah kemudian ini kan anggarannya biasanya terbatas, ya karena mau sayembara gitu. Iya betul. Siapa yang kemudian memiliki inovasi yang kuat, biasanya itu yang kemudian menjadi bagian untuk bisa mendapat bantuan itu. Terpilih ya. Terpilih gitu. Jadi berarti adik-adik PR-nya sekarang adalah adik-adik sekolah ataupun adik-adik mahasiswa ya. PR-nya sekarang adalah kembangkan potensi desa atau kotamu masing-masing. Karena sekarang tidak cuma kalian berjalan sendiri, tapi pemerintah membersamai kalian untuk membuat desa dan kota kalian menjadi lebih luar biasa lagi. Yang terpenting setelah pengembangan potensi desa, kota ataupun kecamatannya, potensi diri harus terupgrade. Oh betul, itu yang utama dulu, SDM-nya dulu ya. Dimulai dari paling ini ya individual dulu. Kalau kemudian dia memiliki pemikiran, spirit dan semuanya bagus, maka saya yakin kok anak muda ini bisa. Betul. Jadi sekali lagi diingatkan ya Mas ya, bahwa akun-akun pemerintahan itu bukan selores sayang ya. Nggak cuman balesi kowe tok ya. Masalah sih dibalesi sak Jawa Timur iki lho. Tenang, kok tak ilingno ya kan. Iya kok diilingno. Wis buka DM porong ngono ya kan. Tapi Mas, terus. Tapi Mas, menurut Mas nih, pendidikan sama kreativitas itu harus berjalan linear enggak sih? I mean, kalau orang yang kreatif itu sudah pasti orang yang berpendidikan, atau orang yang misal pendidikannya tidak tinggi-tinggi amat, tapi kalau kreatif itu bisa membangun desanya. Menurut Mas linear nggak? Linear. Dan harus berjalan beriringan. Kalau di dunia kampus itu Mbak, jadi ada yang istilahnya mahasiswa, ada yang akademis, ada yang aktivis. Yes, betul ya? Betul. Dulu istilah saya di kampus di Surabaya, ada mahasiswa namanya mahasiswa kupu-kupu. Oh, saya ya. Kuliah pulang. Titip absen aja. Ngono. Kayak kok iso cas ini. Siapa mentor ya? Saya itu waktu S1 saya begitu. Kupu-kupu. Kuliah pulang. Betul. Jadi mahasiswa yang hari ini dia selalu kuliah pokok itu malas-malasan lah. Betul. Ya itu kupu-kupu. Ada lagi mahasiswa yang sangat cinta kampus, jadi aktivis. Jadi hari-hari di kampus. Hari-hari di kampus. Pagi saya ketemu pagi di kampus. Sampai lali kampus mata kuliahnya. Iya betul. Karena kerajinan di UKM ya. UKM biasanya begitu. Mas dulu UKM-nya apa? Saya dulu pencinta alam. Enggak, terbang. Apa namanya? Hadro. Kok kan selawatan sidik aku ya. Oh iya boleh nanti ya di akhir ya. Closingnya ya. Oke, siap. Terus kemudian. Tapi yang bagus adalah mahasiswa yang akademik dan aktivis. Dia yang menggabungkan keduanya menjadi satu bagian yang kemudian ke depan saya bisa apa. Karena kalau kemudian hanya akademik saja, aktivis nggak bisa. Pincang. Betul. Ya, di samping kemudian pengetahuan dari kampus,
saya sarankan mahasiswa ini juga, adik-adik muda ini juga mempelajari kehidupan dari luar. Ya baik, Iya kan? ya baik. Observasi kehidupan di masyarakat. Karena 30% pelajaran kehidupan itu ada di kampus. Betul. 70%-nya ada di jalanan. Di dunia nyata ya, Di real dunia, life. real life. Gak percaya aku sama kupu-kupu, ya kan ya? Saya satunya kupu-kupu. Iya, oh, S2-nya baru menteng-teng. Wah, gitu ya. Karena ngijoli kupu-kupu Betul tadi. ya? Iya. Lah, itu yang kemudian menjadi saran bagi anak-anak muda, jangan menjadi kutu buku saja. Betul. Kalau bahasanya Pak Soekarno itu lebih, Bung Karno, lebih suka kemudian melihat anak muda yang kemudian berdiskusi di warung kopi. Yes, that's right. Daripada di perpustakaan saja. Iya. Karena pinter sekalipun, tapi kalau tidak berbaur ke masyarakat, ilmunya tidak akan sampai. Betul ya. Nafas-nafas kehidupan di masyarakat harus dirasakan anak muda, ya kan? Apalagi politisi, ya kan ya. Kalau kemudian tidak merasakan keringat dari konstituennya, ya ngapain? Tapi gini Mas, jadi kalau ngomongin soal anak muda yang harus bersosialisasi sama dunia luar, berarti kita akan membahas lebih lebar. Perannya tidak hanya anak tersebut saja atau kampus tersebut saja, tapi ada peran orang tua. Nah, kalau peran orang tua nih, seberapa persen? Kira-kira berapa persen menurut Mas peran orang tua ini? Jadi sebelum kita berbicara berbangsa, bernegara, berglobal, kita bicara internalnya dulu nih. Entitas terkecil dalam penyusun itu adalah keluarga. Betul. Kalau kemudian keluarganya itu selesai, orang tuanya itu harmonis, tidak pernah menunjukkan marah-marah, meskipun bapaknya banyak cicilan, ya kan, gara-gara ibu bayar KPR, bayar cicilan ya kan. Saya rasa hampir banyak masyarakat Indonesia yang seperti itu. Betul. Tapi ketika kemudian orang tuanya bisa memanage emosionalnya, kemudian mentransformasikan segi positif kepada keluarga, mengajari sendi-sendi agama masuk ke keluarga, saya kira itu menjadi salah satu pionir terbesar dalam kesuksesan. Di samping belajar ya, belajar beraktivis karena rule-nya nanti diikat. Saya sudah belajar, saya sudah di jalanan belajar, ya kan. Tapi kemudian saya lihat broken home, maka kemudian dua-duanya akan ambiar. Tapi kemudian dua-duanya dapat, orang tuanya kemudian, nah kamu harus seperti ini. Bapak ngerestui, ibu ngerestui, asal gak boleh lewat batasan, ya kan? Maka kemudian ini akan menjadi satu instrumen penyusun sesuatu keberhasilan dari anak-anak muda. Berarti pondasinya harus dari keluarga dulu. Dari keluarga, entitas terkecilnya. Biasa sekali. Iya. Nah, pertanyaan terakhir ini. Siap. Gak kerasa rek wis mari ngomong norek nami. Akan gonon teh. Mulai sing angel dikandani sampai sing gak iso dikandani ya. Ya sakjane yo gak ono sing angel anak. Oh, gak ada yang angel ya anak muda. Cuman caranya yang berbeda. Betul. Jadi sing model sing koyo aku yang kewede ini kan ya. Carane ya begitu ya. Betul. Kan? Mbak yang kemudian ini ya kan ya. Caranya bagaimana? Ini itu apa, Mas? Ya, jadi kupu-kupu pulang ya kan. Jadi kemana bersayap ya kan ya. Betul. Nah, terakhir nih Mas, pesan untuk anak muda yang tidak hanya di kota saja, yang otomatis kalau di kota fasilitas itu jauh lebih bagus daripada di desa. Pesan untuk anak muda yang ada di desa-desa yang sekiranya gimana caranya bahwa desamu itu tidak kalah dengan kota. Apa nih buat anak muda? Satu, memang anak muda jangan berhenti untuk mencoba kebaikan ya khususnya. Yang kedua, kembangkan bakat unik kalian. Jadi ada sesuatu yang kemudian Tuhan ciptakan dan titipkan dalam setiap individual. Saya termasuk yang agak muda di DPRD Jawa Timur. Oh, agak ya? Berarti ada yang lebih muda? Ada yang lebih muda ternyata. Oh, baik. Saya di 33, 34. Ternyata ada yang 25. Wow, 25 sudah jadi anggota DPR ini? Iya, padahal kita 25 baru lulus S2 ya. Betul. Ini sudah anggota DPR ya kan? Sudah anggota DPR. Tetapi saya selalu berdiskusi, apa yang menyebabkan anak muda ini sukses? Satu tentunya belajar, Pak. Satu belajar, kemudian mereka mengembangkan bakat unik. Jadi seumpama adik-adik semua ini jago di dunia marketing digital, kembangkan itu. Hari ini dunia tidak bisa lepas dari dunia marketing digital. Desain digital. Desain, entah pakai Canva, entah pakai Adobe Illustrator. Hari ini yang kemudian digencarkan adalah AI. Bagaimana kemudian anak-anak muda itu menggunakan
AI teknologi ini untuk mendongkrak dirinya. Personal branding. Personal branding dulu, baru kemudian produk dan orang lain. Betul. Nah, yang kedua kemudian jangan lupa kuasai bahasa. Oh, kayak kita ini ya, bilingual ya. Jadi kalau saya bisa menebak, kayak saya ini 4 bahasa saya kuasai. Oke. Bahasa Indonesia, Jawa, Sidoarjo, Nganjuk. Iya. Enggak, berarti bahasa harusnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Itu sih sebenarnya mutlak ya, mutlak, harus bisa. Ya kan. Jadi kalau beberapa kali saya berinteraksi dengan orang-orang itu ya, atau di luar negeri, memang bahasa yang kemudian menjadi penentu utama. Hari ini saya sangat salut juga sama Pak Presiden Prabowo. Diskusinya kuat betul. Message-nya membawa di banyak negara itu kuat betul, ya kan? Karena Pak Prabowo ternyata menguasai banyak bahasa dan itu sangat dihormati, ya kan? Yes. Ya, menjadi kekuatan diplomasi yang saya kira luar biasa. Hari ini kita tahu juga, ngapunten Parlemen Malaysia cemburu karena di sidang kabinetnya. Kenapa kemudian Pak Presiden Prabowo ketika bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron ya bahasanya lanyah ya? Bukan. Oh, bukan. Penyambutannya itu disambut sendiri sama Pak Presiden. Oh, especially dengan parade militer yang luar biasa. Oh, spesial ya, daripada kepala negara yang lain. Nah, kemudian akhirnya jealous ya. Iya, dan negara tetangga kita ini satu rumpun ini disambut oleh, kalau tidak salah, Menteri Dalam Negeri ya, atau wakilnya. Ini kan sesuatu yang membuktikan bahwasanya bahasa adalah diplomasi terkuat hari ini. Nah, bakat unik, bahasa, kemampuan hari ini digital, jangan lupa untuk anak muda. Kalau itu dikembangkan, saya yakin dimanapun, di desa, di pelosok manapun, ya kan ya, kalian akan bersinar, ya kan. Intan itu tidak akan kotor sekalipun tetap intan. Sekalipun dia kecemplung ke tetap intan. Iya, gitu. Jadi soft skill ya, iya, harus justru anak-anak yang dari pelosok desa harus berbangga diri. Karena apa? Karena dia tertempa dalam tempaan yang luar biasa keras dari awal. Keterbatasan juga iya kan ya. Tidak yang kalau anak kota kan apa-apa sudah ada. Udah ya di tangan kan? nih anak kota. Udah di tangan. Sinyal nggak perlu ribet, dimanapun bisa. Betul. Ya kan. Transportasi mau kemana-mana bisa. Sedangkan di desa semua serba terbatas. Kalau dia bisa bersinar, berarti soft skillnya luar biasa. Cocok. Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat anak muda. Anak muda. Ternyata kita seumuran. Iya. Saya seumuran. Iya. Udah sering ulang tahun ya. Iya. Ayo, sesuai janjinya tadi. Siap. Closingnya Hadroan. Ya. Ya. Muhammad. Oh, Mas Oli. Itu aja dulu. Iya. Terima kasih banyak, Mas. Sehat-sehat. Terima kasih, Semoga anak muda makin bersinar di bawah tangan Anda, luar biasa sekali. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.